itu dijawab oleh Rasul. Lalu proses mengajar Rasul, Rasul itu juga orangnya proporsional. Mereka paham dengan beliau paham dengan sahabat-sahabat beliau, yaitu beliau tahu sahabatnya yang audio, yang visual, yang kinestetik, itu istilah sekarang yang ditulis orang di batu di pohon kurma. Dia kan orangnya suka apa nih bergerak terus ya. Dimanfaatkan oleh Rasul, digunakan maksudnya. Nah, seterusnya eh, hasil yang didapat pembelajaran model ini kisah pendek aja. Yang pertama, semakin banyak para penghafal Quran, lalu semakin banyak penulis-penulis Quran dari orang-orang yang tadi, dan terbentuknya akidah Islamiyah, terbentuk juga persaudaraan antar kelompok yang sudah saya jelaskan tadi, Aus dan Khazraj, dan juga nanti menjadi kaum Ansor dan nanti juga dengan Muhajirin juga disatukan sehingga Islam itu bersatu saat itu. Lalu hasil pembelajaran berikutnya dengan menyatukan kaum Ansor di Madinah, meningkatkan ekonomi juga. Jadi pendidikan itu juga mempengaruhi ekonomi. Diajarkan orang itu bersatu, bagaimana mereka saling berdagang sesama mereka, uang Islam tidak keluar, bagaimana Islam itu berdagangnya yang fair dengan saingannya Bani Nadir, Bani Kenukah, Bani Quraisyah yang saat itu juga saingan fair perdagangannya. Kalau daging 3 kilo memang 3 kilo, sementara yang lain mungkin tidak, makanya orang berdagang ke Islam. Kambing yang dibeli saat itu, yang bagus-bagus, yang dijual Islam, eh, maka bahkan orang Bani Nadir, orang Yahudi yang bukan Islam pun di Madinah, mereka percaya dengan orang Islam saat itu. Mereka belanja kepada Islam. Maka orang Madinah bangkit ekonomi. Nah, membangkitkan ekonomi orang ini juga melewati pendidikan. Bukan perantau, ibaratnya Rasul itu hijrah kan disebut bahasa Minangnya perantau, tapi beliau itu merantau malah membangkitkan ekonomi rantaunya, bukan menjadi beban di tempat merantaunya. Nah, ini maka kawan-kawan, saudara-saudara semua, jika ingin merantau, bangkitkan ekonomi yang tempat kita merantau itu, otomatis orang yang tempat kita rantau itu sayang, negeri yang kita rantau itu sayang pada kita. Lalu seterusnya ada juga guru yang dia di sini bukan guru hanya orang Islam saja, tidak. Rasul itu juga membolehkan belajar kepada non-Islam. Maka setelah perang Badar, tawanan-tawanan Badar itu mereka belum Islam, mereka nggak Islam. Mereka disuruh jadi guru, bukan dipenjarakan, tidak. Tolong ajarkan umat Islam. Kalau yang pandai membaca, ajarkan membaca. Yang pandai memanah pun disuruh mengajarkan memanah. Kalau selesai dia mengajarkan, baru dia dikembalikan kepada pihak Quraisy. Itu. Maka tidak ada referensi yang menyatakan bahwa belajar kepada Amerika, kepada Jerman itu kafir, tidak. Tidak ada ilmu yang kafir. Yang kafir itu hanya manusia. Rasulullah juga menyuruh orang-orang yang kalah di Badar itu, yang tertangkap itu, menjadi guru malah orang-orang yang tawanan perang ya. Mereka jadi guru bagi orang-orang Islam, diajarkan membaca, karena mereka yang pandai baca ajarkan baca, yang mana ajarkan mana, yang pandai ilmu pedang ajarkan ilmu pedang kepada Islam. Itu aja mereka tawanan perangnya dan mereka dikasih makan. Nah, zaman Rasulullah yang seterusnya di Madinah telah dilaksanakan pendidikan di luar pengajaran Al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam. Seterusnya kita eh, pendek saja, yaitu kita masuk ke eh, pemerintahan di zaman 4 khalifah, Khalifah Rasyidin. Nah, khalifah ini ternyata beliau Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau melanjutkan tapi menambah, tidak melanjutkan daftar saja tapi meningkatkan, yaitu ternyata kita butuh visi dan misi. Orang Islam itu butuh visi dan misi. Maka dibuatlah visinya saat itu unggul dalam bidang keagamaan sebagai landasan membangun kehidupan umat.
ini empat khalifah sama visi dan misinya, cuman penerapannya pasti berbeda karena berbeda pola pikir empat khalifah. Nah, ini misinya. Yang pertama, menetapkan dan menguatkan keyakinan kepada dan kepatuhan kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan cara memahami, menghayati, mengamalkan, dan konsisten. Memahami, menghayati, mengamalkan, dan konsisten. Ini yang tidak ada di zaman sekarang kayaknya sudah hilang. Paham saja cuman, tapi tidak dihayati dan tidak dilaksanakan. Banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis, tapi mereka eh, masih dalam penerapannya tidak belum sempurna rasanya. Nah, lalu yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dan ajaran agama. Mereka harus menyediakan tempat-tempat sekolah dan sarana prasarananya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan semangat cinta tanah air, cinta Islamnya, cinta bela negaranya, yang memungkinkan Islam dapat berkembang ke seluruh dunia. Jadi mereka mengembangkan Islam, menyebarkan Islam ke luar negeri Arab dan melahirkan para kader. Tentu para kader itu harus dilahirkan. Kalau Islam kembang nggak ada kader gurunya gimana? Maka mereka diutus ke daerah-daerah yang baru Islamnya. Kalau ibaratnya Indonesia itu di daerah pelosok ngajarnya. Nah, tujuan pendidikan masa khalifah ini yaitu melahirkan umat yang memiliki komitmen yang tulus, kukuh terhadap pelaksanaan ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu lahirnya visi dan misi pendidikan pada masa ini tak terlepas dari situasi sosial politik saat itu. Sebagaimana diketahui pada zaman Khalifah ini, pusat pemerintahan itu berada di Madinah, bukan di Mekah. Yaitu mereka terdiri dari latar belakang penduduk, agama, sosial, politik, budaya, dan ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda. Ada juga Yahudi seperti saya bilang, Bani Nadir, Bani Konokah ini. Lalu singkatnya, empat khalifah ini tentu tidak saya ceritakan semuanya, nanti panjang. Ini kan cuma sekedar menyebut sejarahnya saja. Inilah perbedaan dari empat khalifah tadi dalam dunia pendidikan. Nah, fokus pendidikannya kemana? Abu Bakar dia memfokuskan pelestarian wahyu dan dasar-dasar pembinaan dasar-dasar keimanan. Sementara yang lain juga mirip-mirip kan. Itu dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Selain itu ditambah yaitu penguatan sistem pendidikan dan hukum Islam, menambahkan pendidikan awal untuk anak-anak. Jadi Umar bin Khattab walaupun dia itu orangnya tegas, dulunya keras, ternyata dia sayang anak-anak. Jadi Bapak Ibu tak sekuat Umar kok, udah marah juga kepada anak-anak. Nggak boleh. Umar itu dia preman besar dulu di zaman beliau jahiliyah. Nampak puncak topinya aja, puncak sorbannya saja. Orang kabur melihat dia, saking takutnya orang dengan dia. Tapi dia sayang pada anak-anak. Bahkan sampai dekat dengan Rasul pun dia selalu nyesal katanya membunuh anak perempuannya. Itu dosaku ya Rasul katanya. Itu selalu dibaca kepada Rasul, nangis. Lalu dikembangkan lagi oleh Utsman bin Affan, yaitu Islam itu membina Al-Quran, penyebaran Islam dan pembinaan Al-Quran, dan menambahkan dalam pendidikan matematika. Sudah ada di zaman Islam sudah beredar sampai ke luar Jazirah Arab. Maka bahasa Arab diperlukan, kata Utsman bin Affan. Maka disahkan itu kurikulum berbahasa Arab. Lalu dari zaman Ali bin Abi Thalib, beliau menambahkan lagi olahraga dan pendidikan kesehatan. Bagaimana pula jadi siswa makan Indomie terus? Ya anak kos ya, nanti sakit perut. Gimana cara mendapatkan ilmu dari guru sedang menahan sakit perut? Maka jagalah kesehatan. Nah, tidak mungkin semuanya saya bacakan. Lalu kebijakan yang mana ya yang lebih apa? eh, yang apa? Kebijakan pengumpulan Al-Quran secara lisan di zaman Abu Bakar lalu diteruskan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dia membentuk Dewan Syura, membe- membuka sekolah-sekolah juga nanti sampai nah lalu penyempurnaan Al-Quran di zaman Utsman dan apa namanya mengembangkan diskusi dan kajian ilmuwan di Kufah dan Basrah di zaman Ali bin Abi Thalib.
Nah, ini yang apanya? Lalu eh, kita lanjut ke slide berikutnya karena terlalu panjang ya. Di sini kita gaji guru. Tolong bandingkan dengan negara kita nanti ya. Di sini adalah orang duitnya zaman itu 5 juta itu gaji guru per bulan. Gaji khalifah saat itu adalah 600 juta. Ini gaji gurunya juga tinggi ya. Umar bin Khattab juga tinggi. Gaji guru dikasihnya 60 sampai 160 juta. Kalau dinarnya 20 sampai 50 dinar. Kalau dikurskan yang dengan yang sekarang mungkin lebih mahal lagi karena emas makin mahal harganya. Maka gaji guru sudah diterapkan oleh para sahabat ini gajinya besar. Bagaimana pula guru gajinya hanya 300 ribu atau 150 ribu, beli beda aja dia nggak cukup. Apalagi untuk beli buku. Nggak sampai duit untuk beli buku terbitan Metro Press nanti. Ya, makanya guru itu harus kaya. Nah, tiga kita masuk ke sedikit tentang pendidikan Islam. Islam juga mempunyai pilar-pilar pendidikan. Dia meletakkan tiga pilar pendidikan. Yang pertama itu pilarnya tauhid, mempelajari tentang orang mungkin mengartikan tauhid itu mengenali Allah. Tapi di sini bisa diartikan adalah mempelajari tentang mengenali diri sendiri sehingga dia mengenal Tuhannya. Atau bisa dikatakan dia mengenal Tuhannya, mengenal ilmu itu dulu. Dalam kata lainnya ya, dalam bahasa pendidikannya. Lalu seterusnya dia harus akhlak. Yang kedua akhlak. Itu membina, mendidik siswa dengan bersifat berperilaku tahap pelatihannya gitu. Dia melatih akhlaknya. Lalu setelah itu ibadah. Ibadah itu bukan melakukan sholat saja, tidak. Tapi mempraktekkan ilmu yang didapat kepada kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Itu yang namanya ibadah. Nah, di sini empat pilar yang dibuat oleh ternyata yang Barat, dunia Barat dia buat empat pilar katanya. Bukan yang Islam tadi buat tiga pilar, yang Barat buat empat pilar. Ternyata empat pilar ini juga diambil dari Al-Quran kita. Yang pertama learning to know, yaitu menekankan pada penguasaan, pengetahuan, dan umum keterampilan. Ini juga ada ayat-ayatnya. Sampai nanti learning to do, ada ayatnya. Learning to be, ada di dalam Quran. Di dalam Quran. Learning life together. Ini yang nomor tiga di kita tadi, di Islam tadi, yaitu mampu menerapkan ilmunya tadi dalam hidup bersama masyarakat. Ya, ini sudah ada dasarnya dari Islam. Nah, baru kita masuk ke perbandingannya, komparasinya dengan pendidikan Islam. Nah, di sini eh, dinasti eh, dinasti Abbasiyah ini berdiri 524. Nah, orang-orang yang terkenal saat itu raja-raja yang terkenalnya Harun al-Rasyid, Al-Ma'mun. Kita bukan mempelajari sejarahnya tapi pendidikan. Sejarah komparasinya yaitu kita lanjut ke slide berikutnya. Faktor berkembangnya di Abbasiyah ini nanti juga ditiru oleh negara-negara Barat yang mereka juga maju saat ini, yaitu adanya dorongan dari Al-Quran. Ini yang Abbasiyah, yaitu faktor berkembangnya dinasti Abbasiyah itu dari dorongan Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, stabilitas politiknya juga bagus, stabilitas ekonominya juga bagus saat itu. Yang ketiganya ya. Lalu seterusnya lembaga pendidikan yang dia buat yang diprasaranai sarana prasarana yang dibuat oleh Abbasiyah yang 11 ini, 13 ini. Khutab, rumah para ulama ya, sampai nanti rumah sakit pun juga jadi tempat pendidikan, tempat praktek, tempat penelitian di situ. Nah, sampai toko buku nanti harus menyediakan buku yang harus dibaca secara gratis. Nah, seterusnya penerapan pendidikan dia Abbasiyah ini mereka menggunakan pada awalnya memang berasal dari Rasulullah juga dan mereka melanjutkan sorry di sini
Mereka melanjutkan pada awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai macam metode pendidikan, ya, seperti metode ceramah, metode dialog, metode diskusi, metode kisah-kisah, metode dialog, metode metode humor ya bercanda itu dan bermain. Ini juga dilakukan oleh Rasul kepada para murid beliau dan metode keteladanan. Nah, metode ini tetap dilanjutkan pada masa Abbasiyah dan metodenya juga ditambah dari metode petualangan pangan. Nah, ini juga sudah ada di zaman Abbasiyah. Lalu Abbasiyah yang tak kalah penting dia menuruti apa namanya hadis Nabi juga Al-Qur'an. Pertama, beliau menganjurkan tidur siang. Nah, di Abbasiyah ini sudah budaya orang tidur siang. Maka setelah tidur siang, mereka fresh lagi dan ulang belajar lagi. Teruskan belajarnya. Dan hadis-hadis tidur siang itu banyak sekali. Mereka melakukan itu, makanya otaknya fresh dan mau berpikir lagi. Lalu seterusnya, eh, ini juga hadis-hadis dari para ulama. Kita teruskan. Sedangkan ini juga ditiru oleh negara-negara sekarang yang tak kalah pentingnya. Negara-negara sekarang juga niru, yaitu Cina wajib tidur siang di Tiongkok, sekolah dasar 30 sampai 60 menit. Ini hasil juga. Singapura pun juga menggunakan itu. Indonesia belum. Kecuali yang beberapa sekolah swasta yang IT mungkin ada yang tidur siang menerapkan. Supaya anaknya fit belajar tidak ngantuk-ngantuk. Orang Indonesia kan sukanya kalau belajar itu ngantuk, apalagi metode gurunya ceramah. Karena eh iya mereka sering ngantuk gitu, karena tidak puas tidurnya. Maka orang Abbasiyah dulu menerapkan tidur, sekarang negara maju itu juga menerapkan tidur supaya bagus kualitasnya. Lalu yang yang apa pun perusahaan Google, ternyata perusahaan Google ini walaupun perusahaan bukan SID-nya yang muncul. Inggris sekarang sedang membicarakan, Oxford juga sedang membicarakan masalah tidur siang di sekolah ini. Supaya anaknya fit, tidak ngantuk-ngantuk. Ini sudah ada di zaman Abbasiyah, Islam berjaya saat itu. Namanya Qoilelah, yaitu tidur siang. Ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Bahkan Universitas Oxford pun juga meneliti aspek manfaat tidur siang. Yaitu adalah menurunkan stres, meningkatkan daya ingat. Ini apa ya yang keluar ya? Nggak ngerti. Nah, lalu menjaga kebugaran untuk sholat malam juga supaya mereka teratur dan bugar terus belajarnya, tidak terganggu pelajaran oleh faktor kelelahan. Nah, yang ketiga, faktor hukum wajib sekolah. Abbasiyah, di zaman Abbasiyah, kejayaan Islam, itu jika dalam, lihat dulu, hadis dan Al-Quran, mewajibkan manusia itu menuntut ilmu. Nah, dalam Al-Quran, ilmu itu wajib dituntut dan tanggung jawab manusia, tanggung jawab ibu dan ayahnya. Sementara di negara kita, Indonesia, pendidikan itu tanggung jawab negara. Maka Abbasiyah menerapkan di zamannya pendidikan itu tanggung jawab orang tuanya. Jika ada orang tua yang mempunyai anak berumur 6 tahun atau 7 tahun, mereka tidak diizinkan bekerja di negeri Abbasiyah. Jika PNS dia dimundur dipecat dari PNS-nya dan eh, mereka wajib menyekolahkan anaknya. Itulah Abbasiyah. Sementara di Indonesia, mohon maaf, pendidikan itu di bawah ditanggung jawab negara. Jika negara tidak melaksanakan tanggung jawabnya, kepada siapa lagi dituntut? Maka kembali aja ke Quran bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab individunya, bukan tanggung jawab negara. Nah, ini juga sesuai dengan hadis dalam Al-Quran ya. Nah, terus Daulah Abbasiyah mencanangkan pendidikan itu adalah hak bagi seluruh manusia.
di dalam Abbasiyah. Lalu pemerintah Abbasiyah menetapkan bahwa yang bertanggung jawab atas pendidikan ini sudah saya jelaskan adalah bukan pemerintahnya, tapi masyarakat itu sendiri yang bertanggung jawab pendidikan. Jika ada anak yang berumur 6 atau 7 tahun belum disekolahkan orang tuanya, maka orang tuanya diproses dan dikenakan denda. Nah, di negara manakah yang niru itu? Tiongkok, Jerman, Australia, cobalah tidak disekolahkan anak umur 7 tahun, itu kena itu, dipenjarakan, ada yang hukumnya dipenjarakan. Bahkan Zimbabwe itu negara yang tidak maju, di Kanada juga ini kan, Zimbabwe malah dipenjarakan itu orang tuanya, tidak menyekolahkan anak. Sementara di tempat saya ini di Pariaman, ini kadang-kadang disuruh sekolah untuk anaknya mau sekolah, orang tuanya yang nggak mau menyekolahkan. Dengan alasan untuk apa lah sekolah? Nanti ke Mangaleh Lado Jonyo. Nanti akan jualan pisang goreng juga. Ini namanya merampas intelektual hak intelektual anak. Negara-negara maju itu yang diterapkannya. Itu adalah ajaran dari Nabi kita. Tidak boleh merampas hak intelektualnya anak untuk dia berhak untuk menjadi orang yang cerdas. Lalu yang keempat, yang D, pendanaan guru. Ini juga penting, pendanaan guru. Pendanaan guru di zaman Abbasiyah juga sangat besar. Guru di sana bukan digaji oleh duit negara, tidak, tapi hanya dengan satu bidang saja yang namanya uang wakaf. Dari wakaf itu bisa gaji guru. Tidak termasuk uang pembayaran UPT dari wilayah-wilayah yang lain yang takut kepada Abbasiyah, tidak. Atau orang uang jual besi, jual senjata saat itu. Abbasiyah itu mirip Amerika sekarang ya, dia juga jual senjata untuk peralatan perang kepada pihak lain. Nah, ini dia adalah ternyata setelah Islam itu berjaya, mulai berjaya di zaman Umayyah, itu mendirikan Universitas Cordoba. Itu adalah orang Islam yang pertama kali mendirikan universitas. Belum ada bangsa lain, agama lain, atau apalah namanya, belum tidak ada mereka mendirikan universitas. Hanya Islam yang mendirikan. Yang sampai menjadi universitas nomor wahid di dunia di saatnya, di zamannya. Nah, inilah sumber-sumber pendanaan mereka. Tidak mungkin saya bacakan semuanya, nanti habis waktunya. Lalu aspek pendanaan di zaman ini ya mereka ternyata Oxford juga meniru. Dari mana dananya? Bagi mereka dana wakaf itu namanya endowment karena perlu dana wakaf. Indonesia kalau di wakaf agak sulit, butuh pendidikan wakaf pendidikan itu agak sulit. Sementara Barat pun yang bukan Islam, mereka namanya endowment bagi mereka, dana abadi, dana komunal, dana orang bersama gitu. Bukan dana negaranya saja, dana negaranya juga beri, tapi tak sebanyak dana komunalnya. Ini universitas yang luar biasa, Universitas Harvard University, universitas terkenal. Mereka juga menerapkan gaya Abbasiyah dalam sistem keuangan mereka dan model belajar mereka juga dibuatnya lokal yang melingkar, naik semakin ke belakang semakin naik, seperti lapang bola gitu. Nah, ini juga masih aspek pendanaan. Lalu yang kalau dana pendidikan besar tentu gaji guru besar. Nah, sedikit. Gaji guru di zaman Abbasiyah itu 50 dinar, yaitu sekitar 36 juta paling kecil bulannya. Itu gaji guru besar ya zaman itu. Ya, bagus. Kenapa? Guru adalah tonggak dari kecerdasan sebuah bangsa. Lalu penyeleksian calon gurunya tentu luar biasa karena gajinya besar. Nggak asal-asalan orang yang akan jadi guru. Nah, di saat ini ketat sekali. Maka yang akan dapat adalah bibit-bibit unggul yang untuk calon guru. Selain itu, dari yang di atas masih banyak nilai-nilai inti sistem pendidikan dinasti Abbasiyah yang menjadikan fondasi modern seperti otonomi ilmiah, nah ini perpustakaan, riset, integrasi ilmu, dan beasiswa-beasiswa. Ini berasal dari universitas-universitas Islam. Karena Islamlah yang pertama mendirikan universitas di dunia, yaitu Cordova. Universitas yang ada di Spanyol, yaitu perpaduan ilmu Barat dengan ilmu Al-Quran. Ilmu Barat sebut itu dari Yunani, nanti Islam masuk ke Spanyol,
dan dipadukan ilmu Spanyol diletakkanlah di situ persatuannya berupa Cordova University, yaitu perpaduan ilmu Islam dengan ilmu Barat. Nah, sedikit cerita, negara-negara lain juga mempunyai, juga malah negara maju gajinya per bulan. Di Indonesia gaji guru hanya 150.000 yang honor untuk bayar, bayar badaknya. Beli buku nggak sanggup, apalagi publish buku nggak sanggup. Nah, ini muridnya bisa belajar di rumah guru itu terserah. Buku pustakanya terbuka, sama dengan di Abbasiyah. Nah, ini negara-negara yang meniru model-model pendidikan Islam, dari segi pendanaan gaji gurunya juga tinggi. Nah, apa efeknya? Jika gaji guru tinggi, otomatis kualitas pendidikan tinggi. Kenapa? Kalau gaji guru tinggi, maka orang akan mau menjadi guru. Pasti itu. Akan masuk dia perguruan tinggi, universitas, fakultas keguruan. Maka fakultas keguruan itu sangat sangat nomor satu diminatin. Nah, saking dia diminatin fakultas keguruan, maka tentu seleksinya luar biasa. Nggak mungkin diluluskan seenak saja. Seleksinya luar biasa, pastilah orang-orang hebat yang akan lulus. Namun di Indonesia bukan itu. Di zaman Soeharto itu juga parah itu gurunya. Tak lulus jurusan kedokteran, dia pindah lamar ke jurusan ekonomi misalnya. Nggak lulus pula di lamaran ekonominya. Dia pindah ke jurusan, dia melamar ke jurusan hukum. Nggak lagi, nggak lulus juga. Dia ambil jurusan arsitek misalnya. Akhirnya nggak lulus-lulus, dia ngambil jurusan guru. Maka calon guru yang orang tak lolos-lolos dari tadi, lolos jadi fakultas keguruan. Yang parah yang nggak lulus pula jadi guru umum, dia masuk ke YN namanya zaman dulu, yaitu perguruan Islam. Lolos di situ. Padahal itu calon ustadz, calon ulama, calon guru juga yang akan merubah mentalitas bangsa, tapi dari bibit-bibit yang banyak tak lulusnya, bibit-bibit yang tidak unggul. Kenapa? Gaji guru saat itu rendah sekali. Kata Iwan Fals, gaji guru hanya 3 piring. Maksudnya lepas lepas makan. Hanya lepas makan. Maka orang nggak minat jadi guru. Maka kuliah-kuliah keguruan itu ibaratnya kuliah, pelepas penderita aja zaman dulu. Maka gaji guru ini bagusnya dinaikkan oleh pemerintah kita. Bukan saya seorang guru, tidak. Kalaupun saya tidak bukan seorang guru, bukan seorang dosen, saya juga setuju itu gaji guru dinaikkan karena dalam sejarah kayak gitu. Kalau gaji guru besar, maka fakultas keguruan itu menjadi jurusan paling elit. Karena dia jurusan paling elit, orang berminat, maka akan diseleksi itu orang-orang hebat lah yang akan lulus. Makanya di Abbasiyah itu lahir orang hebat dari dasarnya, yaitu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Kindi. Memang seperti itu. Nah, lalu perbandingan sedikit dengan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia dan zaman dulunya memang kayak gitu, tapi setelah SBY mulai 20% disalurkan ke dana BOS. Dan sekarang dikasih pula guru itu sertifikasi. Maka Indonesia gaji gurunya sudah menengah, tidak terlalu rendah. Karena sudah menengah, naik pula level fakultasnya di apanya. Mulai banyak orang mau melamar fakultas keguruan. Mulai disaring itu orang-orangnya. Dulu nggak disaring, diloloskan saja. Sekarang sudah mulai menyaring. Kenapa? Guru sudah ada sertifikasinya. Guru sudah ada, dapat tunjangan ini itunya. Sudah nyampe gajinya agak tinggi dari, walaupun masih rendah dari negara-negara yang disebutkan tadi seperti Kanada, apalagi Luxembourg yang itu tertinggi gaji gurunya. Nah, sementara gaji di Indonesia, gaji guru yang sekarang ini, kalau dia honor itu hanya 150.000. Kalau tidak honor yang paling rendah itu yaitu 1,5 juta. Masih jauh di bawah negeri-negeri tetangga kita yaitu Malaysia, Singapura. Singapura itu besar gaji gurunya. Eh, Maka gurunya ya orang-orang sudah terseleksi dari perguruan tingginya. Kalau kita mulai menyeleksi sekarang karena sudah mulai gaji kita tuh mendekati 5 juta ya. Nah,
Ini tergantung pangkat-pangkat mereka. Yang paling tinggi itu, yang paling rendah itu dari 1,5 sampai dari 5,9. Bahkan ada yang dapat tunjangan-tunjangan yang lainnya hingga 10 juta. Makanya guru sekarang mulai disejahterakan oleh negara. Namun sayangnya negara Indonesia tidak apa namanya, merecovery gurunya. Maksudnya gurunya ilmunya itu terus yang diajarin. Harusnya dites lagi dong. Setiap guru itu dites lagi seperti negara-negara yang hebat ini. Sudah digaji besar, harus dites lagi. Jika dia tidak lulus, maka dia jadi karyawan pustaka dulu. Nah, inilah kekurangan sistem pendidikan Indonesia di bidang eh, dibanding di Daulah Abbasiyah. Yang pertama, penyebaran sarana pendidikan tidak merata di Indonesia. Yang kedua, penyebaran tenaga pendidik yang juga belum merata yang berkualitasnya. Yang berkualitas itu belum merata karena kekurangan ya. Yang ketiga, yaitu kurikulum masih bersifat teoritis, sedangkan kurikulum di negara maju adalah bersifat berbasis action research, action based learning. Mereka juga action itu. Yang keempat yaitu ekonomi di Indonesia ini tidak stabil dan biaya pendidikan mahal. Sementara negara-negara tadi yang kita sebut, Abbasiyah itu tidak ada berbayar negaranya pendidikan. Makanya bagi orang yang tidak menyekolahkan anaknya sudah cukup umur, mereka dipenjarakan kalau tidak menyekolahkan. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin panjang ini slide saya ya. Itu aja kembali kepada moderator. Terima kasih Gimana Bapak. moderator? Pak Titip? Agak Oke, panjang ya Pak Titip ya. Ya, terima kasih. Izin stop share-nya. Silakan dikembalikan kepada moderatornya. oke baik. Terima kasih Bapak atas materi yang sangat luar biasanya. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu audiensi yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Apakah ada? Ada Kak, saya Kak. Oke, boleh kepada Evni. Boleh dibuka kameranya biar kita tahu. Oke, baik. Silahkan Kakak. Izin bertanya, saya kepada bertanya, perkenalkan saya mahasiswa IAI Sumber, jurusan PGMI semester 2 Kak. Tadi Bapak Joni menjelaskan tentang metode penerapan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana metode penerapan pembelajarannya ini ada 4. Yang saya ingat, yang pertama itu dalam proses pembelajaran yang diterapkan oleh Rasulullah menggunakan metode teacher center, yang mana semua sumber hanya berasal dari guru, yaitu Rasulullah. Selanjutnya, sistem tanya jawab antara murid dan guru. Juga ada proses pembelajaran yang mempelajari ketahuitan, keteladanan, dan ilmiah. Selanjutnya, sistem persaudaraan antar kelompok. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana konsep penerapan yang harus dilakukan pada sistem tarbiyah atau pendidikan karakter Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan pada saat sekarang? Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, boleh langsung dijawab aja Bapak. Mohon maaf Bapak, mic-nya belum aktif. Oh ya, tadi saya juga mohon maaf, pas Elvina bertanya itu ada motor besar bunyinya di sini sehingga nggak terdengar oleh saya. Singkat pertanyaannya, bagaimana penerapan yang harus dilakukan apa tadi itu? Eh, Bagaimana Pak, penerapan begini, yang Kak. harus ya? Bagaimana konsep penerapan yang harus dilakukan dalam tarbiyah atau pendidikan karakter Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan pada saat sekarang ini, Pak? Oh gitu ya. Oke. Saya jawab langsung.
konsep pendidikan Islam dalam tarbiyah dalam yang bisa kita lakukan saat ini, kita boleh meniru harus mungkin harus bung harus meniru model Rasulullah ini. Pertama, Rasulullah itu sebelum diangkat beliau jadi Rasul, tidak di beliau itu disucikan hatinya dulu oleh Allah, dicuci oleh Allah dari malaikat ya. Nah, hati beliau disucikan dulu. Maka anak-anak kita ini kita harus tidak harus kita ajarkan dulu hafal Quran ini, hafal itu tidak. Tidak awal-awalnya. Maka kita ajarkan dulu mensucikan hati, yaitu mengenal tauhid dulu. Orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Bagaimana cara mensucikan hati kalau Rasul oke lah dicuci oleh malaikat. Kalau kita kan tidak. Maka umat manusia ini mensucikan hati itu adalah zikrullah. Maka Asmaul Husna dulu pagi-pagi, zikir dulu pagi-pagi. Nantilah hafalan Quran itu, nantilah hafalan hadis itu. Karena hati yang suci sudah dibersihkan itu ibarat gelas yang bersih. Andai kan ini gelas ya. Kalau gelas itu bersih, dia disiram pun dengan air bersih, dia tetap bersih. Kalau gelasnya kotor, tampung ilmu diisi air yang bersih, tetap dia kotor. Maka akan terjadi takutnya nanti orang yang ahli agama, ahli Quran, tapi sifatnya kurang ajar. Ini terjadi banyak di Indonesia. Dia hafal Quran, mohon maaf, dia berzina di masjid. Ini tahun kemarin. Iya, dia hafal Quran. Ada juga yang ustazah, dia melakukan apalah di WC Universitas Islamnya. Dipecat dia jadi siswa dan dipecat juga dia jadi dapat beasiswa. Ini kan rugi sekali. Itu S2 loh. Di zaman saya kuliah, itu kejadian di Universitas Islam, saya nggak mau menyebut namanya. Nah, itu kan gawat. Maka itu gaya Nabi ngajar, Nabi itu sebelum dititipkan Al-Quran di hatinya, itu disucikan dulu oleh Allah. Maka orang yang bersih hatinya, maka bersih pemikirannya. Ini juga Adi Hidayat juga menyampaikan hal yang sama. Ternyata sama kaji saya dengan yang dia sampaikan. Nah, ini yang relevan untuk membentuk karakter anak. Maka ajar anak itu berzikir, membersihkan diri, mengenal dirinya dulu hingga dia mengenal Tuhannya. Siapakah dia? Misalnya Elvina. Elvina ini siapa? Apakah Elvina pemarah, Elvina baik, Elvina pemalu, Elvina pemberani? Itu 8 karakter orang dalam psikologi ya. Pak Titip Elias tahu tuh Ini karena dia orang konseling ya. Dia tahu tuh kalapan karakter tuh ada yang pemalu. Kita punya itu semuanya dalam satu orang. Tapi mana yang lebih dominan? Apakah Elvina pemarah? Nanti bersihnya dengan zikrullah. Apakah Elvina pemalu? Nanti dengan zikrullah. Akan berpikir kenapa saya jadi malu ya? Kan kita nggak melakukan yang haram. Atau memang malu, kenapa saya harus malu? Maka saya melakukan itu kan dari zikrullah akan ingat dalam diri kita. Akan terbuka auranya kita untuk dalam berzikir itu pikiran kita. Nah, itu saja nanti karakter itu akan terbangun secara tersendirinya. Ini saya lakukan pantas nggak? Ini saya lakukan pantas nggak? Bagus nggak? Orang yang selalu zikrullah, mengenal dirinya dan mengenal Allah, dia akan selalu eh, berpikir ini pantas atau tidak. Nah, itu udah yang wajib dilakukan oleh pendidikan karakter saat ini. Oke, itu aja. Kembali ke moderator. Bagaimana Kakak Etnia? Apakah pertanyaan sudah terjawab? eh, sudah Kak. Mungkin terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah menjawab. Tentunya kita harus mensucikan hati dulu, yaitu dengan berzikir lagi ya Kak. Gitu. Terima kasih. Ya, makasih juga kembali. Bagaimana? Adakah teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Ini banyak yang bertanya Ini di chat ada di kayaknya. kolom. Ya, sepertinya tidak ada yang melalui ini. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Izin saya membacakan ya, Pak. Iya, Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dalam konteks arus globalisasi pendidikan yang semakin liberal dan sekuler pada abad 2002, pada abad ke-21,
Bagaimana seharusnya kita membaca kembali kontribusi peradaban Islam klasik seperti Islam Halakoh, Baitul Hikmah, seperti metodologi pembelajaran Imam Al-Ghazali dan Ibnu Sina dalam merumuskan ulang kerangka pendidikan modern yang tidak hanya menekankan aspek kognitif dan teknologi, tetapi juga integritas moral dan spiritual seperti pendidik, sebagaimana juga dikaji ulang oleh Jasser Auda 2024 yang menekankan pentingnya makosid syariah dalam membaca kembali kontribusi peradaban Islam klasik seperti Islam halak yang menekankan pentingnya makosid syariah dalam desain kurikulum kontemporer. Iya, langsung dijawab. Oke. Terima kasih Saudara Juliansa. Salam kenal dari saya. Di sini saya luruskan dulu kajian masalah ilmu. Ilmu itu tidak ada yang namanya ilmu dunia atau sekuler ya. Tidak ada ilmu itu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu itu berasal dari Allah. Apakah itu ilmu matematik berasal dari Allah? Contoh, ilmu membuat kapal, ilmu teknologi. Teknologi zaman Nabi Nuh itu dapatnya dari wahyu dari Allah. Membuat kapal itu teknologi zaman itu. Lalu teknologi untuk mengolah besi, dapatnya itu dari Nabi Daud. Baju beliau sendiri itu besi, itu seperti kita pakai baju biasa. Karena itu mukjizat beliau. Nah, semua nabi-nabi itu bukan membawa agama saja, tapi mereka membawa tidak ada ilmu yang eh, ilmu dunia atau ilmu akhirat. Ini yang membuat kata-kata ini adalah orang Islam sendiri yang bikin kita malu. Malah kita yang sekuler bukan orang Barat ternyata yang sekuler. Itu dulu yang harus didudukkan. Ini ilmu dunia, ini ilmu akhirat. Kata orang yang penting hanya akhirat, dunia nggak penting. Gimana cara dapatnya akhirat kalau dunianya nggak penting? Ya, karena dunia itu sangat penting untuk mendapatkan akhirat. Tidak ada ilmu yang semua ilmu itu yang jelas itu dari Allah. Tidak ada ilmu dunia, tidak ada yang ada itu hanya ilmu dari Allah. Jadi jangan dipisah ilmunya. Nah, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya, itu juga di sinilah mulai orang salah pengertian. Di jilid satu itu tentang bab ilmu ya, jilid satu kalau nggak salah ya, bab ilmu. Di sana beliau memang menjelaskan ilmu ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia ya. Sejak itu orang salah menafsirkan mungkin. Padahal Imam Al-Ghazali tidak itu maksudnya. Yang sementara apa namanya yang sebelum beliau ada Al-Ghazali, Al-Kindi, beliau memang para ulama itu juga seorang ulama tapi ahli matematik, ahli kedokteran, Mesina, ulama ahli ilmu falak, Al-Kindi. Nah, itu pertama. Mereka menyatukan aja itu ilmu itu penting, wajib bagi mereka. Tapi setelah Imam Al-Ghazali terjadi perbedaan, mungkin kesalah penafsiran. Padahal bukan itu maksudnya. Nah, lalu Ibnu Sina merumuskan ulang kerangka pendidikan modern tidak hanya menekan konsep kognitif dan teknologi. Iya, mereka Imam Al-Ghazali itu lebih cenderung dan Ibnu Sina mereka lebih cenderung ke teori. Kenapa? Karena beliau adalah seorang pengajar, seorang guru. Namun, beliau tidak mengharamkan belajar teknologi. Tetap dibolehkan belajar teknologi yang ada di masanya. Jadi seorang ilmuwan. Akhirnya nanti akan eh, terlaksana lah nanti Ibnu Sina itu secara ilmu dia ilmu beda, ilmu terapan itu. Sementara Ibnu Sina di bidang lain dia adalah ilmu ahli pendidik. Dia seorang guru, bukan seorang dokter saja ahli bedah, tapi dia juga orang yang ahli merancang kurikulum di zaman beliau hidup. Beliau juga ahli pendidikan. Nah, itu. Maka tidak ada di sini tertutup masalah apa namanya di sini apa pertanyaannya ulang kerangka pendidikan modern dan yang tidak hanya menekan aspek kognitif dan teknologi tapi juga integritas moral ya. Jadi tapi Islam itu mengutamakan bukan ilmunya tapi yang mengutamakan adalah akhlaknya, moralnya. Itu pondasi dulu. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Minang. Nanti lahirlah namanya Agus Salim tapi solehnya luar biasa. Nanti lahir pula Sultan Syahrir, beliau juga soleh, walaupun beliau orang sosialis. Bahkan orang yang tak berbaju, bajunya sendiri dilepas untuk
rakyatnya. Itu ya, Rohana Kudus juga seperti itu. Mereka itu tetap menjalankan akidah awalnya, tapi mereka berpendidikan Belanda, tamat Universitas Belanda, termasuk Bung Hatta pun, mereka nggak lari dari keislaman, tetap kuat Islamnya, meskipun universitasnya di Belanda sana, Leiden. Jadi mereka tetap meneruskan apa namanya syariah Islam secara moral itu diutamakan dalam Islam, bukan ilmunya, tapi moralnya dulu. Nah, itu jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir dari Tama Cico. Bagaimana seharusnya sistem pendidikan modern mengadopsi nilai-nilai dari peradaban Islam, khususnya dalam pembentukan karakter dan moral belajar, agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga berakhlak. Banyak tokoh Islam di masa lalu dikenal sebagai ilmuwan lintas bidang sekaligus ahli agama dan sains. Apa strategi yang bisa diterapkan dalam pendidikan hari ini agar semangat keilmuan seperti itu bisa tumbuh kembali di kalangan generasi muda? Ya, pertama ini dua pertanyaan nampaknya ya. Bagaimana seharusnya sistem pendidikan modern mengadopsi nilai-nilai peradaban Islam? Nah, pertama memang sudah saya jelaskan tadi, universitas-universitas di negara-negara terkenal itu, negara-negara maju itu, dia membuat sistemnya seperti halakoh. Bagi mereka tentu namanya tidak halakoh. Sistemnya halakoh, guru berdiri dan muridnya seperti kipas itu duduknya. Makin ke belakang makin tinggi, seperti lapang bola. Supaya gurunya nampak di semua sisi. Itu mereka meniru model Abbasiyah. Lalu gurunya digaji tinggi. Gurunya digaji tinggi. Kenapa guru digaji tinggi? Itu karena penghormatan atas beliau mempunyai ilmu. Nggak mungkin orang berpunya ilmu tidak dihormati. Gajinya juga tinggi, sehingga apa namanya guru itu diseleksi dari universitas-universitasnya. Universitas itu karena terfavorit, jadilah universitas atau fakultas unggul pendidikan, maka orang-orang unggul akan masuk ke fakultas itu, fakultas pendidikan, maka nanti dialah yang akan menjadi guru yang unggul dan apa namanya membuat masyarakatnya juga unggul nantinya. Nah, di sini juga membentuk karakternya bagaimana gitu, karakter dan akhlaknya. Itu ya yang jelas pendidikan Islam itu saya sebut dari tadi yaitu dia selalu menekankan akhlaknya dulu, karakternya dulu. Itu yang diapakan dulu, bersihkan hatinya dulu seperti tadi. Baru dia akan menemui kenali dirinya dulu, dia akan menemui dia itu siapa gitu. Maka di sini juga akan ketemu nanti minat bakatnya. Ya, itu nanti karakter dan akhlaknya. Cuma guru-guru sekarang di mereka tuh hanya langsung mengajar. Suruh anak berdoa sebentar, langsung ngajar. Makanya nanti terisilah gelas atau hatinya yang lagi kotor, nanti tercampur ilmu kotor. Seperti kita baca Quran itu, sebelum baca Quran kan kita dulu, taus dulu, supaya hati kita bersih, tidak terganggu-ganggu dari yang lain. Lalu yang kedua pertanyaannya dari Tama Coco, ya, saya nggak kenal ya, siapa ini ya. Salam kenal itu banyak tokoh-tokoh Islam pada masa lalu dikenal ilmuwan lintas bidang sekaligus ahli agama. Iya, tadi sudah saya jelaskan juga. Apa strategi yang bisa diterapkan dalam pendidikan hari ini agar semangat keilmuan seperti itu bisa tumbuh kembali di kalangan generasi? Yang pertama, hilangkanlah dulu istilah pendidikan dunia dan pendidikan akhirat ini. Nggak ada itu. Semuanya pendidikan itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Hilangkan itu dulu. Lalu hilangkan pameo-pameo yang namanya pameo di kampung-kampung kita di Indonesia ini. Kalau kita sering mencari atau bekerja, apa katanya? Allah itu dunia. Ngapain dicari-cari? Allah itu dunia. Ngapain dicari-cari? Jawabnya nanti, kita harus cari dunia untuk dapat akhirat. Kita cari gigih mencari ini, rajin bekerja, rajin eh, beribadah, rajin apa namanya nanti menuntut ilmu. Itu bukan untuk dunia, tapi tabungan kita di akhirat semuanya. Nah, itu untuk menghilangkan generasi kita ini sebenarnya bukan generasi bodoh tidak, tapi karena banyak orang-orang yang meruntuhkan mentalitas generasi kita. Ini luar biasa. Mentalitas kita sudah banyak dihancurkan oleh
generasi-generasi pencemooh gitu. Termasuk juga guru itu banyak juga yang menghancurkan minat anaknya. Contoh anaknya minat jadi seorang ulama, diketawain kadang-kadang apa tuh jadi ulama gitu. Gajinya dikit. Bukan masalah gaji. Ada juga yang bercita-cita jadi seperti saya dulu ya. Dulu mohon maaf, pendidikan dulu mungkin zaman sekarang nggak ada lagi. Saya dulu belajar matematik, itu teman saya dapatnya angka 17. Saya juga dapat angka 17. Sama. Lalu saya disalahkan oleh guru saya. Dan saya protes. Teman saya dibenarkan. Kenapa saya salah nih, Bu? Jawab ibunya, kamu tidak mengikuti jalan yang ibu ajarkan. Berarti ini guru membunuh karakter saya. Jadi saya yang maksudnya siswa yang tadi menemukan rumus baru tidak dihargai oleh guru itu. Itu namanya membunuh karakter anak. Guru nggak boleh seperti itu. Sementara di Eropa sana dan Amerika itu saya punya kakak di Amerika pernah diskusi katanya di Amerika nggak kayak gitu. Anak itu 40 kadang-kadang 40 pula rumus matematik yang dia keluarkan. Dan itu dibenarkan oleh gurunya dan tolong diajarkan ke depan bagaimana cara kamu mendapatkan angka 17 ini dari rumus mana yang kamu gunakan. Maka orang Amerika itu banyak jadi penemu jadinya. Dari kecil dia sudah diizinkan gurunya. Kita dari kecil dibunuh karakter kita oleh guru karena harus ngikutin guru. Ya, guru boleh diikutin. Iya, syarat guru itu sangat boleh diikutin, tapi juga boleh untuk dimodifikasi. Yang tidak boleh guru tidak menghargai guru itu ya kualat. Karena kata hadis orang yang boleh kita hormati yang pertama, yang boleh kita hormati yang pertama Allah dan Rasulnya, yang kedua orang tua, yang ketiga adalah guru. Maka kata kawan-kawan yang ada di pondok pesantren, siapa yang nggak hormat kepada gurunya, tidak menghargai gurunya, kualat. Maksudnya tidak dapat ilmu yang diajarkan oleh guru itu. Maka di sini udah jelas generasi ini hilangkanlah yang namanya cemooh-cemooh tadi. Cemooh yang untuk cita-cita dan guru-guru tolong hilangkanlah eh, apa namanya basis-basis untuk anak akan berkembang itu ditekan. Tidak. Izinkanlah mereka berkembang dengan minat dan bakatnya. Kita hanya bertugas membimbing mereka ke jalan yang benar. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiensi. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Bapak Titip Elias untuk menyampaikan sedikit promosi dari Metropress Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Waalaikumsalam kepada warahmatullahi Bapak narasumber kita, kepada Bapak Joni Indrawadi, Doktor Kandidat Joni wabarakatuh. Indrawadi, MPD. Akhirnya kita berjumpa di Zoom meeting ini, Bapak. Sekian lama kita tidak jumpa. Dan Iya, ya Pak Titip. Pak Titip juga luar biasa. Jauh perubahannya dari zaman mahasiswa dulu. Saya juga bangga itu. terima kasih, Pak. Iya, Eh, baik, sebelum kita akhiri, ini saya selaku GM, General Manager Metropress Indonesia, Titip Elias, SPD CCT, dan teman saya Kakak Rahmadani MPD, dan teman satu saya lagi yaitu Meliza Isapetri SAG selaku BOD. Jadi di perusahaan kita ini yaitu penerbitan buku Metropress Indonesia, ada beberapa produk yang kita tawarkan kepada Bapak, Ibu, dan sahabat penulis agar karya Bapak, Ibu, sahabat penulis menjadi karya yang luar biasa. Alangkah baiknya Bapak, Ibu, sahabat penulis terbitkan di
perusahaan kita, yaitu Metropes Indonesia. Yang pertama yaitu paket hemat. Paket hemat ini harganya hanya 500.000 saja. Bapak Ibu penulis, silakan kirimkan naskahnya ke template buku yang kita kirimkan. Pemitinnya silakan diturunkan. Kita yang kerjakan selanjutnya. Benefit fasilitas yang dimiliki dapat oleh Bapak Ibu penulis adalah buku ber-ISBN, terindeks kurikuler, sertifikat penulis. Buku Bapak Ibu penulis akan dijual, akan dipasarkan di pasar digital maupun pasar konvensional. Dan satu buku yang terjual, nanti Bapak Ibu penulis akan mendapatkan royalti, imbalan hak cipta sebesar 20% dari harga buku tersebut. Jadi ini merupakan passive income, uang masuk tanpa kita bekerja, nanti kita kirimkan ke rekening Bapak Ibu penulis sebagai royalti yang kita berikan kepada penulis yang telah menerbitkan karyanya di perusahaan kita. Selanjutnya paket tunggal. Paket tunggal ini paket terima beres. Naskahnya kami rapikan, turnitinnya kami penerbit yang menurunkan. Seandainya naskahnya itu masih berantakan, kami yang rapikan naskahnya tersebut. Bapak Ibu penulis tidak perlu repot, kami kerjakan semuanya. Harganya hanya 1 juta saja. Kalau pakai haki, ditambah 410.000 lagi, jadi 1.450.000 sampai terbit. Dan bukunya akan ber-ISBN, mendapatkan royalti 20%, sertifikat penulis, dan nantinya akan diberi 3 buku fisik gratis bagi Bapak Ibu penulis dari perusahaan Metropes Indonesia. Yang ketiga, paket penerbitan antologi. Antologi ini tentang karya Bapak Ibu penulis seperti puisi, cerita percintaan, cerita di waktu di kampus, di sekolah, waktu di pekerjaan, cerita tentang horor ya, apa itu ceritanya tentang fiksi maupun non-fiksi. Jadi Bapak Ibu penulis bisa menerbitkan karya di kita, harganya hanya 1 juta saja. Bukunya akan mendapatkan QRCBN. Nah, dan mendapatkan fasilitas yaitunya video ulasan buku, sertifikat penulis, mendapatkan 3 buku fisik gratis. Yang selanjutnya paket penerbitan kolaborasi. Ini kolaborasi antar penulis se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu penulis, saat penulis bisa memesan hanya 1 bab di antara bab-bab yang ada. Boleh itu bab 1, bab 2 sampai bab selanjutnya. Untuk bab 1 harganya hanya 300.000 saja. Bapak Ibu penulis bisa menerbitkan karyanya di bab 1 itu, deadline-nya lebih kurang 4 minggu. Masa tunggu karya Bapak penulis untuk diterbitkan kepada kita. Dan untuk bab 2, bab 3 sampai bab yang terakhir 150.000 saja. Karya Bapak Ibu penulis akan jadi abadi di bab-bab tersebut. Mendapatkan haki, sertifikat penulis, dan mendapatkan yaitunya video ulasan buku bagi para penulis, kolaborasi antar penulis. Selanjutnya paket penerbitan konversi. Ini berupa karya Bapak penulis seperti skripsi, tesis, disertasi, penelitian. Ini namanya paket penerbitan konversi. Jadi kalau ada skripsi Bapak, tesis Bapak, disertasi Bapak yang masih tersimpan di laptop, di file, atau diletak di lemari maupun dimanapun berada, alangkah baiknya diterbitkan di Metropes ini, kita bisa berikan harga yang spesial, yang luar biasa, yaitu
1.250.000 saja. Kalau Bapak Ibu satu penulis mau pakai haki, kita berikan harga yang promo luar biasa, 1.450.000 saja. Silakan hubungi kami di antara rekan-rekan kami ini, baik saya pribadi maupun teman saya tadi yang dan selanjutnya itu. Selanjutnya paket penerbitan profesional atau ghostwriter, harganya hanya 4 juta saja. Ini Bapak Ibu penulis tidak perlu membuat naskah lagi, hanya mengirimkan judul naskahnya saja dan kisi-kisi yang ada naskah tersebut. Biarkan kami yang mencarikan naskahnya, kami berikan naskahnya secara profesional. Penulisnya adalah Bapak Ibu penulis sendiri. Itu namanya paket profesional, harganya 4 juta saja. Kalau di hari ini, seandainya Bapak Ibu penulis yang hadir ruang Zoom meeting ini, kita berikan diskon 10% di antara paket-paket tersebut kecuali paket kolaborasi. Contoh, seandainya Bapak Ibu penulis mengambil paket profesional ghostwriter, harganya 4 juta rupiah, kita kasih diskon 10%, jadi harganya hanya 3.600.000 saja. Boleh dibayar DP 50%. Jadi itulah produk-produk kita yang ada di Metro Press Indonesia. Nantinya kita akan kirimkan flyer, gambar, foto atau keterangan tentang paket-paket tersebut di kolom grup WA webinar saat ini. Baik, itulah dapat saya sampaikan. Saya Titit Elias SPD CCT sebagai General Manager Metro Press Indonesia. Saya serahkan kembali kepada teman saya yaitu Meliza Ayu Sapitri SAG. Kepada Meliza kita persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada Bang Titip Elias. Untuk selanjutnya, mari kita dokumentasi kepada Bapak Ibu dan audiensi. Silahkan mengaktifkan kameranya, karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Ayo buka kameranya. Kalimatus Sa'diyah, Afirman, Al-Fajri, Fani belum buka kameranya, banyak lagi yang belum. Silakan yang lain buka kameranya, mau di kita jadi foto model nih hari ini. Akan difoto, akan di screenshot untuk ambil absennya. Masih banyak yang nutup. Silakan moderator. Tiga, dua, satu. Slide 2. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan audiensi yang telah hadir pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa Bapak. Gimana kabar Pak Titip? Sehat? Alhamdulillah saya Pak. Sekarang di mana? Di Padang atau di Riau? Di baru Pak, di Panam. Bangau Sakti. Oh, di Kayu Tanam. Bangau Sakti di Panam. Oh, di Panam. Iya. Riau tuh ya. Di Iya. Panam Riau ya. Di Pekanbaru. Kirain di Kayu Tanam tadi. Bukan. Kita kantornya di Panam Pak, di Pekanbaru. Ya, di Panam. Oke Pak, Kapan tadi Pak itu ya. si Kirim ya salam si Wulan kepada juga di sana ya? Bu, Bu Nora dan adik-adik Iya, iya. kampus YAI Sumber Pariaman dari kakak kelasnya ini, titip les SPD CCP. Ya Pak? Ya, salam apa juga Pak Titip. Mungkin nanti materi ini juga saya jadikan buku nanti itu Pak Titip. Nantilah Alhamdulillah. kita Kita, bicarakan. nanti kita kasih ke paket tunggal Pak. Pakai haki 145 nanti insya Allah kita usahakan secepatnya itu. Kita terbitkan untuk Bapak spesial. Ya. Makasih ya Pak Titip. Ya Pak. Ya, nah itu aja. Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, izin juga saya live dari ruangan ini. Ya.